Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 16 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa sentimen penting ya. Dari Amerika Serikat, ada Bostic yang akan speech sebentar lagi, 47 menit ke depan. Kemudian akan ada data tentang CPI and PPI, data inflasi dari Inggris. Lalu di Indonesia ada juga data terkait dengan keputusan suku bunga ya dari Bank Sentral atau BI, Bank Indonesia, itu jam setengah 3 sore. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada data ekspor import. Ya, kita lihat dari sini sih forecast-nya minus ya, teman-teman. Artinya memang kondisi dari perekonomian global sementara ini masih belum terlalu bagus. Bisa dibilang ekspor import melemah, menurun, sehingga mungkin perdagangan ya di lintas benua itu cenderung masih sangat-sangat lemah untuk saat ini. Akan sangat-sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sedikit review data yang kita dapetin kemarin terkait dengan unemployment rate, di mana trennya mengalami penurunan, artinya pengangguran turun tipis dari 4,1% menjadi 4% saja. Kemudian juga ada data terkait dengan New York Empire State Manufacturing. Itu datanya menunjukkan tren yang negatif ya, di mana sebelumnya ada di 11,5, saat ini minus 11,9 dan ini menunjukkan indikasi negatif. Itu dari beberapa rilis data yang ada pada market. Teman-teman, saat ini meme token bisa dibilang menjadi salah satu tren yang sangat-sangat populer ya. Jadi meme token ini tentu saja kalau kita perhatikan dari beberapa waktu terakhir, mungkin beberapa bulan terakhir, itu trennya justru malah upstanding dibandingkan dengan project-project altcoin. Dan ini menurut saya menjadi salah satu tren yang bisa dibilang tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Jadi meme token itu punya beberapa keunggulan. Salah satunya itu adalah biasanya supply mereka itu dipenuhin mentok. Jadi maksudnya mereka punya supply yang cenderung terbatas, tapi langsung dirilis semuanya ke market. Sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya unlock token ataupun pembukaan token yang akan dibuka secara bertahap lagi. Jadi bisa dibilang mereka listing semua supply-nya langsung diberikan ke market sehingga itu bisa menjadi salah satu kesempatan untuk whales yang pengen memainkan harga tokennya bisa lebih agresif lagi. Nah, contohnya koin-koin kayak Popcat, MOG, Nero, Turbo, token-token tersebut sudah rally lumayan ya ratusan persen di tahun ini, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen untuk memperdagangkan meme token yang sangat banyak di satu exchange, teman-teman bisa gunakan CoinEx. CoinEx menyediakan banyak sekali token-token meme, termasuk juga token-token baru ya, kayak MSTR ini baru aja listing, terus juga ada Gizmo, terus juga ada token-token yang tentu saja mungkin teman-teman asing mendengarnya tapi sudah di listing di sini. Gitu. Jadi project-project yang baru ini biasanya seringkali dimanfaatkan oleh para whales untuk dipompa naik harganya, teman-teman. Tapi tidak semua ya, tentu saja. Dan teman-teman wajib untuk melakukan analisa lebih lanjut. Nah, buat teman-teman yang pengen untuk daftar CoinEx, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, next kita akan lihat dari market ya. Kalau kita perhatikan kondisi dari inflow, dari ETF, Bitcoin kemarin sangat-sangat bagus. Inflow-nya sangat tinggi, menunjukkan memang indikasi Bitcoin mulai teman-teman diminati lagi oleh para retail dan investor besar. Setelah sempat beberapa waktu terakhir itu mengalami tren yang lesu. Ya, BlackRock kemarin mengalami akumulasi yang lumayan besar. Grayscale mengejutkan, dia juga bagus akumulasinya teman-teman. Tapi yang paling bagus dari semuanya adalah Fidelity sama Bitwise. Kemarin mendapatkan inflow yang lumayan besar sampai ratusan juta US dollar. Dan kalau kita lihat dari US ETF spot, kemarin juga mengalami tren kenaikan yang lumayan bagus juga untuk Ethereum. Ini bisa menjadi salah satu indikasi yang positif. Semoga sih inflow ke Ethereum bisa meningkat lagi ya. Kalau kita lihat dari sini, ini udah mulai mengarah ke tren yang lebih baik.
Fear and greed berada di poin 65, jadi waspada kalau ada yang potong cuan kalian, ya biasanya kalau memang market udah masuk ke posisi greed ya kan, retail udah mulai greedy, biasanya akan ada koreksi-koreksi yang dilakukan, teman-teman. Ada aksi taking profit yang dilakukan oleh big fund, ya sehingga menyebabkan koreksi harga. Jadi itu adalah hal yang normal terjadi pada pasar. Bitcoin open interest reach all time high ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari open interest ini merupakan data terkait dengan seberapa banyak orang-orang yang melakukan trade di market derivatif. Contohnya kayak futures, option, ataupun yang lainnya ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa spekulasi terkait dengan peningkatan trader ya di derivatif itu mengalami lonjakan yang lumayan signifikan. Impact-nya apa? Yang pertama, kalau trade derivatif naik, biasanya exchange udah mulai khawatir, teman-teman. Exchange yang menyediakan fitur seperti futures, option, apalagi kalau jumlah buyer and seller-nya tidak seimbang. Di sana rawan sekali adanya aksi squeezing. Ya, misalkan market dipompa naik dulu, ternyata breakout, ya tidak lama kemudian market sell, teman-teman. Jadi bisa dibilang setelah naik dia langsung turun. Jadi itu tujuannya untuk melikuidasi banyak trader-trader di market futures ataupun option ya, supaya mereka kena likuidasi. Kalau kena likuidasi, cuannya masuk semua ke exchange. Gitu. Jadi biasanya exchange akan berkolaborasi sama big fund ya, sama whales, atau kita bisa dibilang seperti smart money gitu. Teman-teman, mereka akan kolaborasi untuk memanipulasi pergerakan harga token secara jangka pendek. Tuh, jadi tujuannya sangat-sangat simpel, yaitu mencari likuidasi. Karena kalau dibiarkan ya, misalkan nih yang pasang long 70%, sementara yang short 30%. Kalau seandainya itu dibiarkan oleh exchange, itu kan tidak seimbang tuh. Nanti kalau yang kebanyakan orang cuan, otomatis exchange harus bayar mereka yang cuan tersebut. Karena kalau di market derivatif seperti itu, teman-teman. Jadi exchange malah rugi kalau short atau long-nya itu nggak seimbang. Makanya mereka harus seimbangkan kembali, biasanya akan ada squeezing ya, di-cut semuanya yang memang pasang long karena greedy, ya market justru malah koreksi. Itu adalah hal yang wajar terjadi di pasar. Kemudian dari berita ETF, ini datang dari Grayscale. Grayscale baru saja meluncurkan sebuah produk yang berisikan Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, dan juga AVAX. Ini adalah produk baru yang diluncurkan oleh Grayscale yang bernama Grayscale Digital Large Cap. Jadi ini dia, aku udah cek, ternyata belum terlalu banyak yang mengadopsi karena ini produk baru, teman-teman. Jadi intinya adalah produk ini berisikan dengan beberapa token holding ya, atau coin holding. Bitcoin dengan kapasitas sampai 75,5% dari portfolio ya. Ethereum itu ada di 17,8%, Solana di 4,16%, XRP di 1,76%, dan juga Avalanche di 0,66%. Jadi ini kayak reksadana Bitcoin, apa sih, reksadana kripto gitu teman-teman. Produk yang diluncurkan oleh Grayscale. Lalu berita yang lain datang dari Uni Emirat Arab ya. Jadi Uni Emirat Arab baru saja meluncurkan stablecoin mereka, AED ya, dirham teman-teman, penerbit Emirat Arab ya, Arab Emirate Coin yang telah menerima otoritas dari Bank Sentral Uni Emirat Arab untuk meluncurkan stablecoin berbasiskan dengan dirham yang menjadi pelopor dari negara tersebut. Jadi proyek ini akan di backup 1:1 ya mata uangnya, dan tentu saja bisa dibilang ini merupakan sebuah perkembangan yang bagus khususnya di kawasan Timur Tengah sana. Lalu ada dari Ethereum meluncurkan yang namanya proposal baru setelah the merge. Teman-teman, ini adalah lanjutan roadmap daripada Ethereum yang akan mereka buat ke depannya. Jadi akan ada beberapa poin yang menjadi solusi permasalahan dari upgrade kali ini, yaitu adalah memaksimalkan jumlah validator. Ini berarti meningkatkan jumlah orang-orang yang staking Ethereum. Ya, mungkin akan ada penawaran-penawaran dari Ethereum yang akan membuat para staker lebih tertarik untuk stake asetnya di Ethereum. Kemudian juga ada minimizing the time finally. Ini berhubungan dengan kecepatan transaksi yang akan di-upgrade. Kemudian juga ada minimizing
overhead, teman-teman. Kemudian peningkatan berikutnya itu akan ada pada kekuatan ataupun keamanan yang akan dibuat oleh Ethereum setelah beberapa kali memang mereka melakukan hackdown ya, guna untuk uji coba jaringan terbaru mereka. Sepertinya mereka akan siap nih untuk mengembangkan kembali project yang mereka bangun. Juga untuk minimal orang yang staking kayaknya bakalan dikurangi. Ya, sebelumnya itu ada di 32 Ethereum minimum staking ya untuk menjadi validator, sekarang akan diturunkan menjadi 1 Ethereum sehingga lebih bisa terjangkau untuk banyak validator lain. Pengembangan layer kedua juga akan menjadi prioritas sih untuk Ethereum. Itu ya, jadi ini masih berupa proposal, belum mendapatkan approval. Jadi possible futures ini tentu saja akan kita lihat seperti apa pengumuman resminya ke depan. Jadi ini ibaratnya kayak baru pengajuan proposal, belum di-approve oleh konsensus dari Ethereum. Kemudian dari berita terbaru datang dari Ripple challenge industry giant with new stablecoin. Jadi Ripple baru saja meluncurkan sebuah produk stablecoin mereka ya, Ripple USD. Ripple USD ini akan listing di beberapa platform seperti Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMena, dan juga Bullish. Ya itulah teman-teman. Jadi project ini bakalan listing di beberapa exchange pada intinya untuk sebagai peer perdagangan. Apakah bakalan menarik atau enggak ya kita nggak tahu. Karena project dari Ripple ini sudah pasti akan di backup oleh US dollar deposit. Jadi 1:1 sama dolar ya. Kemudian Canary baru saja meluncurkan proposal terkait dengan Litecoin ETF. Canary ini salah satu hedge fund dari Australia, teman-teman, yang mana dia sekarang bakalan meluncurkan produk ETF mereka yang bisa diperdagangkan untuk Amerika Serikat ya. United States Securities and Exchange Commission in Washington. Jadi menarik untuk ETF dari Litecoin ini. Apakah Litecoin akan mendapatkan sinyal positif setelah salah satu perusahaan hedge fund ini meluncurkan produk mereka di Amerika Serikat? Ya, who knows. Kemudian Tesla kemarin ada pergerakan, bukan kemarin sih, baru aja teman-teman. Ini aku dapat datanya dari Arkham Intelligence ya. Tesla baru saja melakukan distribusi Bitcoin ya dengan jumlah yang sangat minim. Ada 1,1 Bitcoin, tapi ini agak besar sih, 1.500 Bitcoin ditransfer ke sebuah wallet. Dan kalau kita lihat dari kepemilikan wallet ini rata-rata sama ya. 1 MGM 8Z. Ini terus mendapatkan aliran dana. Terus juga ada 1 CJRC bla 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 bla, itu dapat kepemilikan cukup banyak. Jadi ada 2 wallet, 3 wallet, 4 wallet, 5, oke, ada 5 wallet ya, mungkin lebih teman-teman yang mendapatkan semacam Bitcoin transferan ya dari Tesla. Kita nggak tahu apa maksud daripada pengurangan jumlah Bitcoin ini di wallet Tesla karena transfer yang mereka lakukan, tapi semoga ini bukan sebuah indikasi negatif ya, karena kalau kita lihat dari perpindahannya, ini pindah semua ke wallet pribadi, bukan ke exchange. Kemudian ada konfirmasi atau klarifikasi dari Sui Foundation terkait dengan tuduhan ada orang dalam Sui yang menjual sekitar 400 juta US dollar selama masa kampanye ini. Yayasan Sui menanggapi langsung orang ini. Yang pertama, klarifikasinya adalah tidak ada orang dalam, baik karyawan, yayasan, maupun Misten Lab. Ya, baik secara sengaja untuk menjual sekitar 400 juta US dollar berupa token Sui ya selama periode campaign yang mereka lakukan. Kemudian meskipun poster tidak memberikan alamat dompet, kami yakin kemungkinan pemilik dompet tersebut adalah mitra infrastruktur yang memiliki token berdasarkan jadwal penguncian. Semua penguncian token diberlakukan oleh kustodian dan kualifikasi yang terus dipantau oleh Sui Foundation. Jadi itu klarifikasi dari Sui Foundation. Kemudian dari berita yang lain, ini berita datang dari Argentina, teman-teman. Kalau kita lihat dari isinya adalah kami baru saja menandatangani kontrak pertama yang ditegakkan secara hukum dan juga pengadilan dengan jaringan Cardano yang memenuhi atau mematuhi hukum Republik Argentina.
Berkat kerangka hukum yang disediakan, proses dapat dilakukan. Ya, pelanggaran apapun akan dapat ditegakkan dalam kewajibannya. Ya, objek kontrak pinjaman antara saya dan Lukas. Oke, ini adalah berita terkait dengan use case dari Cardano yang menjadi semacam apa ya, smart contract yang resmi, teman-teman, di approve untuk yang namanya transaksi berupa peminjaman antara orang ke orang. Ya, jadi ini kayak saya nih pinjam duit ke teman-teman gitu. Tapi itu sudah diawasi oleh pengadilan yang ada di Argentina. Jadi sudah ada kayak materai gitu mungkin ya. Itu sebagai perjanjian hukum. Dan kita melakukan transaksinya berdasarkan smart contract yang ada pada Cardano. Tuh, jadi ini dari Cardano Ambassador ya. Oke, menarik sebuah use case teman-teman dari Cardano yang sudah bisa digunakan di Argentina. Lalu ada berita juga terakhir datang dari Cina. Cina akan memberikan pajak ya, memperbarui pajak mereka untuk orang yang ultra rich. Ya, ultra rich yang invest di banyak sekali negara. Itu jadi pemerintahan Cina nggak pengen lagi kecolongan, mereka akan mulai memberikan pajak yang besar, khususnya bagi para investor lokal mereka, orang-orang Cina yang invest banyak ke luar, ya itu akan dipajaki dengan persentase yang lebih besar lagi. Sehingga duit-duit ini nanti tidak keluar ke Cina, teman-teman, melainkan terus diputar di negara mereka sehingga perekonomian di Cina bisa lebih growth lagi, ya apalagi sekarang ada deflasi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah upaya dari pemerintah Cina untuk membuat yuan mereka nggak keluar. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu berita yang bagus untuk perekonomian Cina dan perbaikan deflasi saat ini. Lalu gimana nih impact-nya terhadap market kripto? Nah, kalau kita perhatikan kan dari market kripto kemarin sudah mengalami koreksi ya. Bitcoin sebelumnya sempat diperdagangkan turun ke kisaran 65 ribuan something. Namun kemarin ada ngepump teman-teman, naik sampai kisaran 68.000. Amazing untuk Bitcoin. Tapi sialnya adalah BTC Dominance juga mengalami kenaikan. Ya, BTC Dominance kemarin naik sampai 2,3%. Ini menunjukkan dominasi Bitcoin masih belum lepas ya. Kita perhatikan dari smart money, BTC dominance juga masih sangat-sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang waiting untuk alt season, untuk saat ini belum terjadi. Teman-teman, belum terjadi. Semoga sih kedepannya bisa, cuman untuk saat ini dominasi dari Bitcoin masih sangat-sangat baik. Ya, kita lihat dulu dari kondisi altcoin, beberapa udah pada koreksi, kecuali si Litecoin ya, karena ada sentimen bagus dari Canary. Dia naik, kemudian BNB juga agak strong, tapi mayoritas altcoin yang saya pantau ini ada koreksi-koreksi. Oke, kita balik lagi ke Bitcoin. Saat ini Bitcoin sedang menguji area level resistance di kisaran level 68.000. Sebuah level konfirmasi yang akan memberikan kita sebuah sinyal apakah Bitcoin ini bakalan lanjut bullish atau tidak. Karena ini adalah level yang sangat-sangat krusial untuk Bitcoin. Andai kata pergerakan Bitcoin mampu menembus level 68.000, next targetnya adalah 71.000, menjadi resisten all time high dari Bitcoin. Kalau berhasil ditembus lagi, kita bisa possible untuk achieve 90.000, teman-teman. Jadi saat ini adalah proses, teman-teman, kita sedang menunggu juga. Kemarin Bitcoin sempat terkoreksi ya, sempat terkoreksi di kisaran 66.000, tapi dini hari tadi itu justru ada inflow yang lumayan bagus. Mungkin itu datang dari beberapa penyedia ETF ya, teman-teman. Karena kalau kita perhatikan penyedia ETF itu banyak yang juga melakukan buying untuk Bitcoin. Oke, kalau kita perhatikan sih dari sini memang sangat-sangat volatile, sangat-sangat ekstrim untuk Bitcoin. Kalau dari saya sendiri melihat ini masih merupakan sebuah potensi yang bagus untuk market. Teman-teman tinggal menunggu aja nih buyer kuat apa enggak dorong Bitcoin sampai 68.000. Ya, dari time frame 4 jam volume smart money terus mengalami peningkatan, which is sinyal bagus. Volume perdagangan juga sangat bagus ya, mengalami peningkatan. MACD juga overall masih sangat-sangat positif. Masih terindikasi pergerakan Bitcoin akan berpeluang untuk bullish.
Itu next target 68.000, kalau berhasil tembus Bitcoin bisa ke 71.000 something. Ya, terus kalau koreksi gimana? Teman-teman bisa perhatikan area support kisaran 65.900-an, ya 66.000 lah. Itu paling untuk Bitcoin. Kalau altcoin ya sabar dulu lah. BTC dominance kita ini masih sangat-sangat tinggi guys, bahkan terus mengalami kenaikan. Padahal kalau secara MACD ini udah bearish divergence ya. Kita sedang menunggu adanya koreksi besar pada BTC dominance sehingga membuat momentum bisa masuk ke altcoin. Tapi kalau kita lihat dari posisi Ethereum sih, Ethereum belum perform saat ini. Jadi ibaratnya smart money belum pindah ke altcoin. Jadi buat menunggu alt season terjadi itu masih jauh teman-teman. Kita lihat dari smart money Ethereum sangat-sangat minim. Itu sih kemarin dolar ada sedikit kenaikan tipis tapi nggak terlalu ngaruh lah, 0,01% saja. Kemudian emas juga turun 0,01, S&P 500 kemarin jeblok 0,76. Oh iya, secara geopolitik masih harus waspada ya karena perang masih terjadi. Teman-teman, bahkan Israel katanya mau siap-siap untuk menyerang Iran kembali. Jadi ancaman geopolitik saat ini masih sangat-sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi waspada dengan adanya berita-berita dadakan karena yang namanya serangan seperti itu bisa saja terjadi pada market ya, atau memberikan impact terhadap market dan bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau ini yang terjadi ya teman-teman harus bisa manage, kalian punya trading plan sendiri. Jadi paling gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.